Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid, amma ba'du. Sahabat cendekia yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari yang mulia ini, di hari yang penuh keberkahan ini, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmatnya, atas segala limpahan karunia-Nya, hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Itu yang harus kita syukuri, sahabat cendekia yang dirahmati Allah. Kita yang hari ini sehat, yang hari ini mampu menjalankan ibadah puasa sunnah Arafah, sepantasnya banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat sehat, atas nikmat iman dan nikmat Islam. Tapi bagi saudara-saudara kita yang hari ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kondisi sakit, juga harus tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena walaupun dalam keadaan sakit, masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung, nikmat yang paling mulia, yaitu nikmat iman dan Islam. Semoga kita semua ditetapkan iman dan Islam kita di dalam hati kita, di dalam jiwa kita sampai akhir hayat kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan hadirat baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan, figur pemimpin, figur seorang ayah, figur seorang suami, figur seorang kepala negara, figur seorang sahabat bagi sahabat-sahabatnya yang pantas, yang patut, yang wajib kita tiru, kita amalkan sunnah-sunnahnya, yang pada muaranya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil hisab nanti. Sahabat cendekia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita hari ini bisa menjalankan ibadah puasa sunnah, yaitu puasa hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Puasa sunnah yang sangat dianjurkan, sangat
ditekankan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya yang tidak melaksanakan ibadah haji. Karena apa? Karena puasa Arafah atau puasa tanggal 9 Zulhijjah adalah salah satu puasa sunnah yang mempunyai nilai tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang mempunyai pahala ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadisnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa barang siapa yang berpuasa sunnah di tanggal 9 Zulhijjah atau disebut dengan hari Arafah, maka akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala 2 tahun, tahun ke belakang dan tahun yang akan datang. Sahabat cendekia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka karena begitu mulianya, begitu nilai tingginya puasa Arafah, maka berbahagialah kita yang hari ini bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala mampu menjalankan ibadah puasa hari Arafah. Sahabat cendekia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa Arafah menjadi puasa sunnah yang sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi kita yang tidak beribadah haji. Agar apa? Agar kita mampu meneladani, mampu mengilhami ibadah salah satu rukun haji, yaitu wukuf di Arafah. Nilai itu yang harus kita teladani. Bagaimana ketika jamaah haji di Arafah, di tengah tanah lapang yang begitu luas, tidak punya apa-apa di hadapan Allah yang maha besar, yang maha agung. Kecil kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu nilai yang terpenting dari puasa sunnah Arafah. Pemasrahan diri kita, ketundukan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat cendekia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala 1 tahun ke belakang dan 1 tahun ke depan. Apakah itu semua dosa? Semua tingkatan dosa? Sebagian ulama, sebagian besar ulama, jumhur ulama mengatakan bahwa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah dosa-dosa kecil. Sedangkan dosa-dosa besar, dosa zina, dosa makan riba, dosa membunuh dan lain-lain, itu perlu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ampunannya. Imam Nawawi radhiyallahu an dalam sebuah kitabnya mengatakan bahwa jika kita tidak diampuni dosa besar kita karena kita berpuasa di hari Arafah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita berharap semoga Allah meringankan dosa itu. Seandainya pun tidak diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah bahwa ketika kita berpuasa di hari Arafah, derajat kita dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini adalah misal Ibnu Taimiyah dan lain-lain, mengatakan bahwa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seluruh dosa. Kenapa? Karena dalam proses manusia kita berpuasa di hari Arafah
itu adalah bagian kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketundukan kita, karena kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bagian dari taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat cendekia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Zulhijjah ini luar biasa Allah mengatur, luar biasa Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah, untuk mendekatkan diri kepadanya. Sahabat cendekia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ibadah di bulan Zulhijjah, selain tadi kita bahas puasa Arafah, ada satu ibadah lagi yang ada di tanggal 10 bulan Zulhijjah sampai tanggal 13 bulan Zulhijjah, yaitu ibadah kurban. Ini tidak main-main. Kurban disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sebatas ritual kita mengorbankan hewan kurban untuk dibagikan kepada mustahik, bukan hanya itu. Tapi ada nilai yang luar biasa yang Allah ajarkan dalam peristiwa kurban ini. Sahabat cendekia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban Allah syariatkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan, untuk diajarkan kepada kita, itu kurang lebih pada tahun kedua Hijrah. Bersamaan dengan disyariatkan sholat Aidain atau sholat 2 hari raya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala kaitannya dengan kurban berfirman dalam surat Al-Kautsar, "Fasholli li rabbika wanhar." Pendek ayatnya, tapi maknanya sangat dalam. Sahabat cendekia dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasholli, maka salatlah kalian. Fasholli, maka dirikanlah salat. Li rabbika, karena Tuhanmu. Wanhar, dan berkurbanlah. Ayat ini menggabungkan perintah sholat dengan perintah kurban. Artinya apa? Bahwa kurban yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar kita ibadah menyembelih hewan, bukan. Karena perintah kurban disambung dengan perintah, digabung dengan perintah sholat. Artinya kedudukan kurban itu sebanding dengan kedudukan sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasholli, maka sholatlah. Li rabbika, karena Tuhanmu. Wanhar, dan berkorbanlah. Sahabat cendekia dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa perintah sholat dan perintah kurban itu dalam satu ayat? Mari kita kupas sekarang. Perintah sholat dan perintah kurban itu yang pertama adalah mengandung unsur ibadah. Saya ulangi lagi. Perintah sholat dan perintah kurban yang pertama adalah itu bentuk atau sebuah wujud ibadah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai abid melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sholat itu adalah ibadah, sedangkan kurban juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau sholat dan kurban itu adalah ibadah, berarti sholat dan kurban itu sama-sama mempunyai nilai
ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepatuhan kita atas perintah Allah Subhanahu wa taala, keikhlasan kita menerima syariatnya Allah Subhanahu wa taala, itu disebut dengan ibadah. Ibadah adalah ketundukan, kepatuhan, kepasrahan, keikhlasan kita menerima, menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut dengan ibadah, orangnya disebut dengan abid, orangnya ahli ibadah. Nah, ketika seorang itu sudah menjadi abid atau ahli ibadah, baik dalam sholat dan kurban di dalam ayat ini, maka ada hal yang dilepas di sini. Apa yang dilepas? Ketika kita tunduk, ketika kita patuh, ketika kita pasrah, ketika kita ikhlas menerima perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, ada yang dilepas dari diri kita. Apa itu yang dilepas dari diri kita? Yang dilepas adalah unsur kesombongan di dalam diri kita. Unsur ketamakan dalam diri kita. Unsur bahwa kita merasa paling baik, ujub dari diri kita. Karena kalau orang yang sudah abid, sudah mau menjalankan perintah Allah dengan tunduk, dengan patuh, dengan ikhlas, maka hatinya sudah bersih dari yang namanya sifat sombong, sifat tinggi hati, sifat tamak, sifat iri, sifat dengki. Itu yang perlu digarisbawahi. Sahabat cendekia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia, ketika kita sholat itu adalah bentuk ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dalam ketundukan itu adalah khauf kita, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala diterjemahkan dengan hati, pikiran kita, fisik kita fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, pun juga dengan ibadah kurban. Ketika orang sudah beribadah kurban, ada ketundukan di situ, ada kepatuhan di situ, ada keikhlasan di situ bahwa apa yang dimilikinya itu bukan miliknya, tetapi itu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang menganggap bahwa hartanya, kedudukannya, pangkatnya itu adalah miliknya, maka baginya sulit sekali untuk mengeluarkan kurban. Sahabat cendekia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perintah sholat, perintah kurban dijadikan dalam satu ayat, itu mengandung unsur apa? Allah memberikan pelajaran kepada kita, Allah memberikan syariat kepada kita bahwa sholat, bahwa kurban itu adalah sarana untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat cendekia yang dirahmati Allah, ketika kita sholat, ketika kita ibadah sholat, maka harusnya kita merasakan ketenangan di dalam hati. Harusnya kita merasakan kenyamanan di dalam hati. Harusnya pikiran kita jernih, jiwa kita tenang. Karena apa? Karena kita lagi berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kurban juga sama. Ketika manusia berkurban, menyembelih hewan untuk dibagikan kepada mustahik, maka di dalam hatinya ada ketenangan, di dalam hatinya ada kenyamanan.
bahwa ia sudah menunaikan perintah Allah. Yang kedua, ia merasa bahwa itu semua bukan miliknya, itu semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ia memberikan, menunaikan sesuatu yang memang bukan miliknya, tapi milik Allah Subhanahu wa taala. Sahabat cendekia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ibadah kurban itu ada hikmah, ada contoh, ada pelajaran yang kita ambil dari perjalanan kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam salah satu nabi yang paling banyak mempunyai keturunan, yang keturunannya adalah nabi dan rasul. Nabiullah Ibrahim bergelar Khalilullah. Itu semua Nabiullah Ibrahim dapatkan bukan dengan sesuatu yang mudah. Maka kita harus ambil hikmah dari itu. Sahabat cendekia dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabiullah Ibrahim itu setiap tahun mempunyai kebiasaan yaitu berkurban. Karena beliau adalah orang yang kaya. Selain kaya, beliau adalah seorang yang dermawan. Apa yang diterapkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu adalah bentuk sifat yang disebut dengan sifat kesolihan spiritual dan kesolihan sosial. Hablum minallahnya baik, hablum minannasnya juga baik. Kesolihan spiritual berarti hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala sangat baik. Bahkan dekat sekali. Tetapi beliau adalah orang yang juga memiliki kesalehan sosial. Artinya apa? Beliau mempunyai hati yang dermawan. Kepedulian kepada sesamanya luar biasa. Itulah disebut dengan kesalehan sosial. Maka di dalam beragama yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kita tidak cukup hanya dengan rajin sholat, tidak cukup dengan hanya rajin berpuasa, setiap tahun ibadah umroh, atau setiap bulan ibadah umroh, setiap tahun ibadah haji, tetapi dalam kehidupan sosial kita rendah jiwa kita. Kita tidak peduli dengan sesama kita. Itu tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah selain memiliki kesalehan spiritual, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau mencontohkan kepada kita untuk memiliki kesalehan sosial. Maka di dalam sejarah disebutkan Nabiullah Ibrahim setiap tahun berkurban 100 ekor kambing atau domba, 300 lembu sapi, atau bahkan 100 ekor unta. Begitu banyak Nabiullah Ibrahim berkurban setiap tahun. Karena memang beliau orang yang sangat kaya. Tapi bukan pelit. Beliau disebut mempunyai julukan Sayyidud Duyuf, bapaknya tamu. Karena beliau adalah orang yang suka sekali menjamu orang-orang untuk datang ke rumahnya, kemudian dijamu dengan memberikan makanan yang enak.
Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa beliau rela berjalan berkilo-kilometer hanya untuk mencari teman makan. Maka disebutkan bahwa jarang sekali Nabiullah Ibrahim alaihi salam makan tanpa ada teman. Selalu ada teman. Itulah kesalehan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Kesalehan sosial. Maka wajar ketika Nabiullah Ibrahim punya gelar Khalilullah. Maka wajar Nabiullah Ibrahim selain saleh dirinya, ia mempunyai keturunan-keturunan yang soleh juga. Maka bagi para bapak, para ibu, ketika berkeinginan, ketika mengharapkan bahwa nanti keturunannya menjadi keturunan yang soleh, solihah, maka itu harus dimulai dari kita sendiri. Dari orang tuanya. Sudahkah kita berperilaku menjadi manusia yang soleh? Tapi ingat, tidak cukup soleh secara spiritual, tapi juga soleh secara sosial. Sahabat cendekia dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kesolehan Nabiullah Ibrahim dalam hal kehidupan sosialnya ini menjadi pergunjingan umat pada saat itu. Luar biasa. Tidak hanya menjadi pergunjingan umat manusia pada saat itu, tetapi juga menjadi pergunjingan para malaikat di langit. Kok ada orang seperti itu? Heran para malaikat. Kok ada orang seperti itu? Kemudian malaikat bertanya kepada Nabiullah Ibrahim, kok bisa kamu seperti itu wahai Ibrahim? Jawaban Ibrahim sangat sederhana. Wahai malaikat, yang aku berikan kepada umatku, yang aku berikan kepada masyarakat, yang aku berikan kepada orang-orang, itu sejatinya bukan punyaku, tapi itu adalah titipan Allah subhanahu wa ta'ala. Punyanya Allah subhanahu wa ta'ala yang dititipkan kepadaku. Aku tidak berhak untuk itu semua. Di situ letaknya. Bahwa seberapapun kayanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, seberapapun harta yang dimiliki oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, beliau tidak pernah merasa itu miliknya. Beliau tidak pernah merasa memiliki harta itu. Yang ia yakinkan di dalam dirinya bahwa semua hartanya itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala yang dititipkan kepada beliau. Itu. Maka ketika ia berkurban dengan begitu banyak hewan kurban, tidak merasa rugi, tidak merasa sayang, tidak merasa kok banyak. Kenapa? Karena beliau merasa itu punya Allah. Sahabat cendekia dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabiullah Ibrahim melanjutkan pembicaraannya. Jangankan hartaku wahai malaikat, seluruh hartaku diambil semuanya oleh Allah. Aku sedekahkan semuanya kepada Allah, di jalan Allah. Jangankan hartaku, seandainya Allah meminta anakku, kalau aku punya anak, untuk dikurbankan kepada Allah, maka aku akan kurbankan anakku. Itu Nabiullah Ibrahim. Dan pada saat itu disebutkan dalam sejarah bahwa Nabiullah Ibrahim itu dalam proses menunggu mendapatkan keturunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau belum punya anak. Sahabat cendekia yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Menunggu mempunyai momongan, menunggu mempunyai keturunan, menunggu mempunyai anak. Beliau minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala bertahun-tahun. Dalam riwayat disebutkan Nabiullah Ibrahim berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah untuk diberikan keturunan, untuk diberikan anak. Itu selama 80 tahun.
Beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa putus asa, tanpa merasa suuzon kepada Allah, tanpa merasa keinginannya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba bandingkan dengan kita. Kita minta sama Allah, ya Allah saya mohon ini, ya Allah saya minta ini, ya Allah. 1 bulan kita minta sama Allah gak dikabulkan. Kita sudah suuzon sama Allah. Ya Allah, kenapa permintaanku gak Engkau kabulkan ya Allah? Kenapa doaku tidak Engkau dengar ya Allah? Kita sudah bosan. Nabiullah Ibrahim 80 tahun minta sama Allah gak pernah bosan. Kenapa gak pernah bosan? Karena itulah bentuk ketundukan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bahwa merasa bahwa tidak ada tempat bergantung kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus kita tanamkan, pelajaran itu yang harus kita ambil, bahwa ketundukan, kepatuhan, kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu juga diijawantahkan dalam permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita suuzon sama Allah. Doa belum dikabulkan oleh Allah, jangan suuzon sama Allah. Terus kita minta sama Allah sambil kita menghindari maksiat-maksiat yang bisa menyebabkan dosa-dosa kita itu menyebabkan doa kita tidak diterima oleh Allah. Itu Nabiullah Ibrahim. Sampai kemudian Allah mentakdirkan beliau mempunyai anak Ismail alaihissalam dari salah satu istrinya, yaitu Siti Hajar. Lagi lucu-lucunya, lagi ganteng-gantengnya, lagi seneng-senengnya. Seseorang anak yang dinantikan bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun hadir dalam keluarga Nabiullah Ibrahim. Ada perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala lewat mimpinya untuk disembelih, untuk dikorbankan. Masya Allah. Sahabat cendekia yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, lagi seneng-senengnya punya anak, lagi anaknya lagi lucu-lucunya, sesuatu yang dinanti bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun hadir di tengah keluarga Nabiullah Ibrahim, diperintahkan oleh Allah untuk dikorbankan. Apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim? Dijalankan semua perintah Allah tersebut. Sampai akhirnya diganti dengan domba. Kita tidak menceritakan prosesnya, tapi yang kita ambil adalah kepatuhan Nabiullah Ibrahim, ketundukan Nabiullah Ibrahim, keikhlasan Nabiullah Ibrahim dalam menerima, dalam menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus kita ambil. Bukan ceritanya, tapi nilai itu yang harus kita ambil. Kita sholat, kita puasa, kita haji, kita umroh, bukan masalah peristiwa kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita haji, bukan. Tapi kepatuhan kita menerima, menjalankan perintah Allah, itu nilai yang paling tinggi. Karena banyak orang yang sholat, tapi sejatinya bukan karena kepatuhan, bukan karena ketundukan, bukan karena keikhlasan. Maka apa yang terjadi? Sholatnya hanya ritual saja. Karena tidak didasari dengan kepatuhan, tidak didasari dengan ketundukan, tidak didasari dengan keikhlasan menerima perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat cendekia yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkorban juga sama. Kalau orang berkurban bukan karena kepatuhan, bukan karena ketundukan, bukan karena keikhlasan bahwa ini adalah perintah Allah, maka apa yang terjadi? Satu, bisa jadi dia ria. Yang kedua, bisa jadi dia merasa, Masya Allah, itu kan uang saya kurbankan.
saya nyari susah. Tidak ikhlas di dalam hati. Nah, ketika kita sholat, kok hati kita belum tenang? Ketika kita sholat, hati kita belum nyaman, belum merasa tenang, pikiran kita belum merasa terbuka. Berarti itu tandanya kita sholat belum patuh, belum tunduk, belum ikhlas menerima perintah Allah untuk sholat. Sahabat cendekia yang dirahmati Allah. Ketika kita berkurban, kemudian kita masih punya sifat sombong, kita masih punya sifat ujub, kita masih punya sifat tamak, kita masih punya iri, dengki, berarti sejatinya kita belum berkurban. Karena sejatinya kurban itu adalah mengorbankan, memotong sifat-sifat tadi. Sahabat cendekia yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang harus kita ambil dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Pelajaran yang pertama adalah kurban adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurban adalah merupakan bentuk ketundukan, kepatuhan, keikhlasan kita menerima perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kurban adalah bentuk atau sarana kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita dekat dengan Allah? Kalau kita sudah dekat dengan Allah, Masya Allah, tenang pikiran kita, tenang hati kita, tenang jiwa kita. Enak hidup ini. Tapi kalau kemudian kita nggak dekat dengan Allah, semuanya serba susah, semuanya salah. Maka momentum ini harus kita ambil. Momentum bahwa kurban adalah momentum kita deketin Allah sedekat-dekatnya. Kita takarrub kepada Allah sedekat-dekatnya. Ayo kita dekati Allah. Kita deketin Allah. Kita bekerja karena Allah. Kita bisa makan karena Allah. Kita hidup ini karena Allah. Semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lagi dan selalu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah bergantung, jangan pernah mengharap kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna terdalam dari kurban. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat cendekia yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna yang ketiga, kurban mengajarkan kita untuk taat, mengikuti perintah Allah sesuai dengan ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Rasul sebelumnya. Maka itulah disebut dengan bentuk ittiba. Dalam hal ibadah, kepatuhan, ketundukan, keikhlasan kita terhadap perintah Allah tidak cukup kalau tidak diikuti dengan cara-cara yang benar. Cara-cara yang benar adalah mengikuti cara-cara yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu disebut dengan ittiba. Kita belajar bagaimana cara-caranya itu yang dituntun oleh Rasulullah. Dari mana? Dari sunnahnya. Kita belajar sunnah Rasul dari mana? Dari para sahabat. Kita nggak ketemu sahabat dari para tabi'in, tabi'in, turun kepada ulama yang sanadnya sambung kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu disebut dengan ittiba. Tunduk, patuh, ikhlas belum cukup kalau tidak mengikuti tata cara yang Rasulullah sudah ajarkan. Itu pelajaran selanjutnya. Pelajaran yang selanjutnya adalah dari ibadah kurban kita adalah kita menekan egoisme kita.
kita menekan sifat takabur kita, bahwa sesungguhnya kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat cendekian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Penutup dari pertemuan kita pada sore hari ini adalah, mari segala ibadah yang kita lakukan, puasa Arafah hari ini, besok kurban kita, ibadah sholat Idul Adha kita, dan ibadah-ibadah yang lain, kita niatkan itu adalah niat ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, itu adalah bagian atau sarana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah, semoga kita terus diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditetapkan iman dan Islam kita, untuk ditetapkan di dalam hati kita terus menerus bisa ibadah kepada Allah, terus menerus bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat cendekian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan sore hari ini. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Benarnya hak dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kesalahan, itu adalah murni kelemahan, kedhaifan saya sebagai hamba yang lemah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.